mungkin kalau orang bermusik dia pengen mendapatkan idealismenya. Nah, kalau orang mau bikin porno tuh gua nggak paham dia tuh idealis apa mau komersil sih? Karena menurut gua pasti duitnya nggak segitunya, pengorbanannya banyak, seninya kagak ada banget. Maksudnya lu bukan acting kan, lu nggak acting banget gitu. Maksudnya kayak gua nggak percaya health and safety regulation itu aja nggak percaya, apalagi apa namanya political correctness itu lebih parah lagi. Itu halo semua, lagi dengan podcast Al Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Semoga harapan dan cita-cita tercapai di 2024 ini. Gue tuh karena jarang dipuji sama orang tua gue, jadi kayak dapat doa positif tuh kayak apaan sih lu gitu. Gak, gue nggak familiar dengan positive encouragement atau nggak bisa gue lebih familiar dengan direndahin tuh gue apaan lu gitu itu apa lu. Nah itu jadi cuma itu doang yang gue tahu. Itu dia kenapa profesi psikolog sekarang makin laris ya, karena milenial mulai sadar untuk membenahi diri dia yang udah mau 40 ini. Gue temenan lama sama orang ini, kayak lamanya tuh lama banget, bener-bener kayak dari SMA, like since we're 15 tahun. Jadi kayak udah kenal dia 25 tahun gitu, dan 25 tahun terus dia one day dia bilang kayak gue harus ketemu psikolog deh gitu. Terus gue kayak ya nggak apa-apa men, good for you gitu. Gue rasa investasi yang paling berharga itu adalah orang-orang yang mau work on yourself gitu. Anjing, gue kayak bangsat, kok gue tiba-tiba udah nyampe di conversation ini ya gitu. Perasaan gue dulu gue kenal dia dari kayak anjing kita masuk sekolah apa bolos nih. Gue dari situ tiba-tiba sekarang kayak gue harus work on myself. Gue harus tahu gimana cara. Dia tuh dulu kayak nggak usah gue sebut namanya sih, tapi kalau udah denger dia pasti tahu dia cerita. Dia tuh sebel banget sama bapaknya karena bapaknya tuh selalu marah. Marah terutama kalau anak-anaknya lambat kalau mau siap-siap. Ayo cepetan dong. Masa mau pergi aja, ini udah jam berapa nih? Selalu kayak gitu. Sekarang dia kawin, bini jadi gitu juga. Lama banget dan ayo dong. Anjing, dia lama-lama kayak gue kayak bapak gue dah. Ya, udah kayak langsung gue harus terapi nih menyelesaikan ini anjing. Tapi emang itu nempel sih. Kayak kemarin ada ya, anak gue kan baru 2 tahun tuh, kalau dipanggil masih suka nggak nengok kan. Terus gue tiba-tiba kesel tuh, kamu nih sibuk banget, gak ada waktu buat orang tua kamu. Anjing, itu mah kata-kata bapak gue. Maksud gue ngapain ngomong gini, kok 2 tahun anjir. Kayak anjing, nih harus banyak dibenerin nih. Harus dibenerin, gak bisa bro. Lu pikir lu tahu diri lu tuh kayak apa ya? Nanti lu lihat kalau lu menikah, lu punya anak, dan lu akan jadi sosok yang lu benci seumur hidup loh. itu itu dia kenapa orang tuh harus ke terapi, kalau nggak akan bisa aja. Terus kayak kan ada yang selingkuh nih pakai Discord dan segala macam. Gue tuh sejujurnya gini, gue agak bingung sama orang yang sebetulnya gue juga gue nggak suci banget, gue juga banyak dosanya. Tapi gue gue sebetulnya gue nggak paham sama orang-orang yang punya simpenan gitu, dan bukan ini kalau bicara laki-laki anjing, ini gue kayak akan kena masalah nih ngomongin ini. Eh, yang sayang-sayangan gitu, kayak aduh ngapain sih lu sebetulnya. Kalau misalnya lu punya tempat lain untuk nafsu binatang lo aja, gue paham. Tapi kalau lu sayang-sayang gitu, aduh. Sebetulnya lu nggak pengen kan sayang-sayang, tapi lu karena udah kejebak, dan dulu cara ngedapetinnya harus sayang-sayang. Jadi lu harus ada di situ. Sebetulnya lu nggak pengen, tapi lu nggak sanggup mengakui kan, karena setiap lelaki itu musuhnya menurut gua adalah harga dirinya. Jadi dia nggak sanggup dibilang kayak emang lu anjing aja lu, cuma mau yang begini-begini. Dia nggak sanggup, dia harus jadi orang baik juga. If only lu berani kalau lu mau mengakui kalau lu tuh emang anjing aja, itu hidup jauh lebih mudah loh. Maksudnya nggak akan nggak akan kalau ketahuan tuh parah kayak sekarang gini. Ini kan yang bikin parah karena ikut ngejajanin, ikut ngejajanin. Emang
Kecuali kalau yang kalau lu dengerin episode yang minggu lalu, kecuali yang umur 77 gitu punya cewek 30 tahun, itu mungkin lebih kayak bentar lagi kan hidup cuma sebentar, saya nggak tahu ya berapa lama lagi di dunia ini, ntar lagi gua cabut. Nah, dia mungkin ada begitu ya, tapi hidup udah bikin capek. Tapi juga gua sadar sama orang-orang yang kayak I don't know, pokoknya if only lu bisa ngaku bahwa lu tuh bukan ksatria, lu bukan lelaki yang ini gitu. Itu hidup lu akan jauh lebih gampang. Karena kita kebanyakan didoktrin kayak perempuan ini gua kasih perempuan ini bukan cuma perempuan doang yang punya masalah. Laki-laki lu pikir nggak bermasalah? Kita juga capek kayak di expect untuk nolong dan nyelamatin orang. Nggak semua orang kayak gitu. Pengennya jadi anjing aja sebetulnya, tapi kan nggak sanggup kan karena tiap hari dibisikin kamu harus bisa nolongin orang. Gue tuh yakin banget banyak hubungan yang lanjut itu karena lebih nggak tega ninggalin daripada dilanjutin, karena nggak tega dilanjutin daripada lu beneran pengen lanjut gitu. Kasian. Pokoknya buat semua orang yang terkurung dengan rasa tidak teganya, selamat berjuang. Percayalah hidup tuh panjang kalau cuma modal gak tega doang. Tinggal Oke, langsung aja ke berita pertama. Siskai hingga Meli 3GP jadi tersangka kasus promo porno di Jaksel. Hah, namanya Meli 3GP? Oh, pemain lama berarti ya dia. Ini dia pemain dari zaman video masih VGA, berarti ini belum megapixel nih. Habis filenya namanya 3GP pasti VGA ini. Siskai ini emang udah di titik kayaknya dia emang udah pengen ketangkep terus ya kayaknya ya. Udah, ya apalagi lah. Gue bingung kayak kalau orang gini, kalau orang jual investasi bodong, gue tahu dia pengen dapetin duitnya. Kalau orang pengen jual MLM, gue tahu pengen dapetin duitnya. Mungkin kalau orang bermusik dia pengen mendapatkan idealismenya. Nah, kalau orang mau bikin porno tuh gue nggak paham dia tuh idealis apa mau komersil sih? Karena menurut gue pasti duitnya nggak segitunya, pengorbanannya banyak, seninya kagak ada banget. Maksudnya lu bukan acting kan, lu nggak acting banget gitu. Maksudnya kayak gue paham kalau lu mau jadi band indie nggak laku apa gitu, tapi lu bahagia ada idealisme yang lu jual gitu. Kalau mau kejar duit nipuin orang, jual judi online gitu, judi bola, judi gelap gitu, gue paham. Tapi kalau bokep tuh lu kayak nggak kiri nggak kanan gitu ya, kayak idealisme nggak idealisme, mau cari duit. Emang gimana sih skema bisnisnya? Gue pengen tahu. Kayak nggak masih untungin jadi buzzer ya. Nggak ada yang perlu telanjang, nggak ada yang ini kerjaan gampang. Ini udah ketangkep polisi lagi, aduh, bikin malu keluarga. Oke, pertama di dunia, Zurich pertimbangkan legalkan kokain untuk penggunaan rekreasional. Ini dia. Gua tunggu nih mau nonton kayak gini. Gue tuh percaya sebetulnya anarkis aja, nggak anarkis sih. Sebenarnya gue nggak percaya health and safety regulation itu aja nggak percaya, apalagi political correctness itu lebih parah lagi. Itu ada komedian bagus banget, dia metalhead gitu, namanya dia Steve Hughes. Nah, Steve Hughes itu ngomongin health and safety. Health and safety itu berarti apa? Health and safety itu adalah kita itu nggak bisa melakukan sesuatu tanpa izin pemerintah. Padahal kita punya hak akan badan kita. Dan itu harus diatur sama pemerintah. Kalau political correctness, lu tuh nggak bisa bilang sesuatu karena takut ntar orang lain tersinggung. Nah, menurut gua ini adalah hal-hal yang menghalangi kebebasan itu sendiri sih menurut gua. Kalau emang mau pakai kokain, nih pakailah kokain. Tapi memang harus dibikin regulasinya sih. Gua nggak percaya kayak di keren dia bilang perbedaan Inggris sama dia orang Australia tapi lama di Inggris. Perbedaan Inggris sama Belanda tuh adalah kalau lu jalan terus ada danau di Inggris itu akan dipagerin dan ada tulisan larangan kayak hati-hati ada danau. Itu kan health and safety regulation kan, hati-hati ada danau. Kalau di Belanda nggak akan ada pagar dan nggak akan ada larangan. Kalau lu nyemplung ya salah lu sendiri. Kayak yang bener tuh kayak gitu. Tapi gue nggak tahu kita larangannya harus ada dulu kita dewasa lalu dicabut, apa
tanpa ada larangan orang akan dewasa sendiri, itu juga gua nggak tahu sih. Kalau peraturan di Depok angkot masih harus ditempelin stiker dilarang masturbasi, itu emang kayak ya itu kan mestinya nggak perlu dibilangin. Berarti kita perlu membilangin sesuatu yang emang ya gitulah. Bingung gua sama kebijakan-kebijakan seperti itu. Jadi ya kayaknya masih jauh ya. Sorry, sebelum dikeluarin Mas Yus, maaf. Ada hati-hati sama dia. Siapa dia? Ikut kemana? Bapak kamu penjaga hutan angker ya? Ini malu Slim Ini malah marah loh ini. Ini malah marah loh ini. Dengan kamu ratu yang di sini. Ini yang jenazah nih kayaknya. Gambarnya kayak zombie sih. Mau ditenggelamkan. Kan lu diserang lagi kan? Anjir gila ini kuat banget. Ya, kru, ke kru. Nempel ke kru.